Oke guys, kembali lagi bersama gua di R3S Channel. Untuk di video kali ini gua mau bikin konten makan bakwan jagung guys. Inilah penampakannya. Tuh, gila gak? Katanya menarik banget kan? Untuk bakwan jagungnya sendiri gua makan dengan satu porsi nasi plus dengan sambal bajak, tapi gua kasih kecap guys, karena jujur gua nggak bisa tahan banget sama kepedasannya, makanya gua putusin untuk pakein kecap aja di sambal gua kali ini. Kalau gitu langsung aja gua makan dulu guys. Karena gua mau menghemat tempat, maka bakwan jagung ini gua pindah di sini guys. Dan nanti di sini gua letakin minuman. Air gua tidak jauh-jauh ketika haus. Nah, gua pindah sini aja guys. Tuh. Totalnya ada 5 bakwan jagung. Ini saja. Hebat. Beneran gurih banget. Gila. Kalau gua tuh gini guys, kalau bikin bakwan jagung itu jagungnya melimpah banget. Ada piring gua yang ini sudah kosong, maka gua mau taruh di kursi aja. Agak gua geser di sini. Coba dan piring kosong gua ini gua taruh di kursi ini guys. Karena sekali lagi meja gua ini licin banget, maka piring gua ini harus gua alaskan dengan tisu seperti ini supaya tidak terlalu gerak-gerak dia. Dan minuman gua untuk kali ini pop ice strawberry lagi guys. Belum makan, gua minum dulu ya guys. Taruh sini aja lah minuman gua. Dan sambal gua taruh di sisi sini. Tapi kayaknya gua pakai alasin juga guys. Alasin tisu aja supaya tidak licin juga. Nah, semoga aja sambal gua tidak terlalu pedas. Karena kan gua makannya pakai tangan kanan guys. Kalau minum nanti bisa pakai tangan kiri. Tangan kiri gua kan nggak kotor gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian jangan lupa untuk makan guys. Nah, tidak terlalu pedas guys. Anjir, masih pedas tuh. Coba. Maka gua tuh kalau bikin bakwan jagung itu jagungnya melimpah banget. Beda kan di tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain kan jagungnya dikit banget dan tepungnya tipis banget. Tapi kalau cara gua yang bikin itu bakwan jagungnya gila, melimpah banget. Bakwan jagung, jagungnya melimpah banget.
hmm, ternyata masih pedas guys sambalnya guys, walaupun gua pakai kecap sebegini banyaknya. Kamera dia tahu jelas ya. Di rumah gua lagi ya, ada teman-temannya nyokap gua guys, karaoke ya. Semoga aja suaranya tidak bocor sampai ke sini guys. Tapi sambalnya nggak kelihatan ya. Ya, sambalnya kelihatan. Baru guys, biasanya suka pakai kacamata gitu. Jadi gua tuh nggak seberapa kelihatan itu gambarnya, sambalnya nampak apa enggak. Baru dekatin gini baru kelihatan. Ya, main lah ya kelihatan ya. Bagus, berisik banget guys. Ini kalau gue itu kalau libur ya gini nih guys, sering banget undang teman-temannya untuk karaoke ya. Mungkin lagi musim kali ya orang-orang gua itu karaoke ya. Kayak apa ya, pertemuan guys, itu sering banget orang tua yang nyanyi ya lagu-lagu jadul-jadul ini. Sama jagungnya ini guys, muka gua tuh selalu pakai jagung yang manis gitu, jadi enak banget. Dikombinasikan dengan tepung yang asin, itu jadinya rasanya balance gitu guys, ada manisnya, ada asinnya, ada gurihnya. Tuh, bocor nggak guys suaranya? Itu pintu dapur sudah gua tutup guys. Pintu dapur udah gua tutup, kodenya juga sudah gua tutup. Ini masih bocornya luar biasa kencang. Ya semoga aja lah aman ya. Kalau bocor kan kopi aja. Nyokap gue itu punya kayak semacam sahabat lah guys. Sahabatnya tuh nggak banyak, cuma 2 sampai 3 orang lah. Jadi kalau libur itu sering banget nyokap gue pergi atau enggak pergi ya gini nih, nongkrong bareng karaokean. Jadi yang paling beda di rumah ini
gua itu justru malah nggak terlalu suka untuk apa ya, nongkrong aja di situ. Gua kurang suka ya. Nggak tahu kenapa tadi dulu. Kayak contoh ya, misalnya satu bulan nih, gua jajan nongkrong gitu, mentok 2-3 kali lah gua mau. Tapi kalau terlalu sering gua nggak suka, karena beda guys, zaman dulu sama zaman sekarang ini nongkrong itu kebanyakan apa ya, bermain gadgetnya tuh. Paling lebih lama OTW nya guys daripada nongkrongnya. Maksudnya bukan nongkrong, ngobrol. Kan teman-teman gua tuh udah sibuk semua pada gadgetnya. Makanya tuh gua tuh nggak suka nongkrong gitu. Beda kata orang nyokap gua ini ada kayak kegiatannya gitu. Teman-teman gua itu ya enggak nongkrong, ngobrol ngalung ngidul. Kalau ngobrolnya udah main HP sendiri. Mana gua mas dan gua juga guys, kalau nongkrong itu lebih sering jadi pendengar. Jarang banget gue tuh bisa seluas ini ngobrol sama orang. Makanya gue heran deh, ketika gue bikin video ini kok gue tuh bisa gitu ngobrol sampai sejam atau 30 menit. Video-video makan gua kan lama-lama guys durasinya. Ya walaupun suaranya hilang-hilang aja ya. Dan sering banget menggunakan kata guys. Video kayak gini nih nggak gua edit guys, bener-bener ketika roll action sudah. Makanya kan di video itu kan banyak diamnya, kalau enggak cuma di kamera aja nggak ngomong. Karena gua tuh suka banget dengan konten yang original seperti ini. Karena itu kan bebas, durasinya berapapun namanya bebas. Jadi gua heran, bener-bener heran banget sama diri gua. Gua sebenarnya nggak bisa ngobrol banget orangnya. Makanya kan bahasa gua kan bahasa yang sedikit baku ya.
Jadi gua tuh jarang banget kayak bercerita seperti ini ke teman-teman gua ini, jarang banget ya. Soal penyakit lah, soal masalah gua lah, soal kenikmatan dalam makan, itu gua hampir jarang lah. Dia pernah cerita cuma jarang banget, dan orangnya pasti kalau buat ceritaan masalah gua yang pribadi banget itu orang-orang tertentu. Wah dulu kacau guys. Gua dari SD, SMP, SMA, gua orangnya sangat-sangat pendiam banget. Pendiam dan sangat cuek. Jadi kalau nggak ada yang ngajak ngobrol ya gua nggak ngobrol. Tapi gua bersyukurnya gini, karena kan gua kan jarang banget tuh bergaul dengan teman-teman sebaik gua lebih seringan bergaul dengan teman-teman bokap kandung gua dulu. Jadi gua dari semenjak TK lah, TK, SD, SMP, SMA, gua tuh jarang banget main dengan teman-teman gua ya Pak ya. Jadi gua tuh lebih sering nongkrong dengan bokap gua dan teman-temannya. Nah, which is itu sudah sangat dewasa. Umur gua SMP itu mungkin sekitaran 13-14 tahun lah ya. Itu gua bertemannya justru malah sama yang sudah kuliah, sama yang umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun yang itu guys. Bapak gua beragam, ada yang masih kuliah, ada juga yang sudah tua, ada yang juga seubaya bapak gua pada saat itu. Hal ini pemikiran gua ini sudah dipupuk lah dari kecil untuk jadi anak yang mempunyai pola pikir yang enggak seperti teman-teman gua lah intinya. Nah, contohnya teman-teman gua tuh sering banget nawarin gua tuh kayak barang-barang pribadinya untuk dijual atau nggak dititipkan untuk nanti ditebus lagi. Teman-teman gua dulu sangat sering banget yang seperti itu. Dan gua kira uangnya buat urgent atau apa gitu ya, buat bayar SPP kah atau apa, atau orang tuanya lagi kesusahan dah. Dan ternyata enggak guys, uangnya itu bukan satu lifestyle itu kayak apa ya, kayak nonton konser, terus ada baju-baju trendy itu yang lagi happening pada saat itu, zaman itu mereka semua pada pengen beli. Yang paling ekstrim, gua pernah punya temen yang sampai habis-habisan jual motor itu gara-gara cewek. Itu gua ketemunya di SMA lah. Gua pernah ditawarin motor karena ceweknya pengen apa gitu loh, gua lupa. Jual murah-murah guys, motor yang harganya dulu itu sekitaran barunya tuh sekitaran 16 jutaan, dijual cuma 8 juta. Tapi bukan karena dia kekurangan ya, itu anaknya orang yang sedikit mampu dan motornya banyak. Bukan banyak sih, dia tuh kayak punya motor dua atau tiga itu. Ya itu banyak ya, 2 atau 3 ya, anak SMA. Itu pernah nawarin gua motor yang barunya itu harganya 16 juta dan dia dibelikan orang tuanya secara cash.
dia cuma jual di harga sekitaran 7 atau 8 juta lah, gua lupa. Itu teman gua SMA, dan gua tanya dong, buat apa kamu? Oh, sudah dapat sangu, sorry sangu, sudah dapat saku dari orang tuanya, dan which is sakunya tuh banyak banget untuk anak SMA pada zaman itu, dan dia bilang buat belikan ceweknya HP. Waduh, kalian pernah gak guys bela-belain cewek sampai ngejual barang pribadi yang itu dibelikan orang tua? Kalau pernah, kalian tolong komen di bawah. Gua jujur nggak pernah gini. Gua selalu kalau masih cewek itu selalu dari uang saku, kalau nggak gitu dari uang hasil bisnis. Jadi bukan barang pribadi yang gua korban. Dan gua tipe orang yang sangat amat pintar untuk menabung. Tapi gua bukan tipe orang yang bela-belaan sampai nggak jajan gitu ya. Jajan tetap jajan namanya. Beli jajan ya tetap beli jajan gitu. Tapi selalu uang saku gua tuh selalu posisikan. Itu gua terbiasa dari SD kelas 1 itu sudah mulai di orang tua sama orang tua itu dibentuk. Kalau pengen apa-apa, contoh pengen PS1, ya gua minimal harus ada uang separuhnya baru bisa kamu minta PS. Orang tua gua didiknya seperti itu. Pokoknya gua pengen apapun itu minimal 50% uang dari saku kamu kumpulin sampai terkumpul. Misalnya harga PS1 itu di harga 1 juta, seminimal mungkin kamu ngumpulin uang 500.000. Tapi prosesnya lama. Kalau pengen cepat ya lebih banyak, contoh kayak 700.000, 750, itu nambahnya cepet ya orang tua lu. Tapi kalau gua coba bisa ngumpulin uang 50%, gua biasanya di pending nggak seminggu 2 minggu gitu. Tapi kalau soalnya ada 1 juta, gua sudah punya uang 750, itu biasanya selisih cuma 1 hari itu langsung dibelikan itu guys. Dan sekali lagi, dari umur gua TK sampai SMA itu kan nggak pernah tuh ikut-ikutin FOMO, itu nggak pernah sama sekali. Makanya gua sangat gampang untuk mengumpulkan uang. Nah, which is buat anak di range antara TK sampai SMA itu anak yang menggebu-gebunya kepengen apapun harus terwujud, dan dia terbiasa untuk sama orang tuanya dimanjain. Nah, rata-rata ya guys, rata-rata teman-teman gue selalu gitu, nggak dibeliin es krim nangis gulung-gulung. Nah, gue tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak pernah sama sekali guys, pernah melakukan itu, nangis gulung pernah, cuma itu nggak terlalu sering lah. SD mungkin gua hanya 1 kali lah melakukan itu, SMP nggak pernah sama sekali, SMA apalagi.
karena gua tuh jadikannya tuh agak keras deh. Kayak aku mereka itu sering banget kan gua kan kayak tantrum gitu loh, diberikan apa-apa nangis, bulu-bulu, sudah diberikan masih nggak lebih. Ketika TK itu gua masih ingat banget lah memorinya TK itu, sering lah melakukan kayak gitu. SD sudah 1 kali lah dalam 6 tahun itu. SMP nggak pernah sama sekali. Pengen apa-apa nangis, apa bener-bener sampai ngambek itu nggak pernah. SMA apalagi ya nggak pernah, karena sudah tumbuh dewasa begini. SMA itu udah jauh lah. Kalau SMP mungkin masih ada ngambek-ngambeknya lah, walaupun dimarahin guanya dulu ya, masih ada ngambek-ngambeknya. Tapi bukan soal barang yang kepengen gua beli sih, kayak gua pengen apapun itu malah beliin ngambek. Kayak contohnya misal makanan nggak dibelikan ngambek. SMP itu masih ada, cuma bukan ke barang, tapi lebih seringnya ke makanan. Buat jujur doyan makanan enak guys. Terus gua kan juga fisiknya kan terbatas banget. Gua ketika SMA sampai kuliah tuh juga mengalami fase ngambek juga guys. Ngambeknya bukan karena ngambek gak bisa beli apa-apa ya, lebih tepatnya kan gua kan fisiknya kan terbatas banget. Jadi lebih seringan kayak kuliah, sekolah dulu tuh yang teman-teman gua naik motor itu guanya nggak boleh naik motor kayak gitu-gitu. Tapi orang tua gua ini lebih apa ya, lebih baik mengeluarkan uang lebih untuk antar jemput gua, ataupun kalau antar jemput gua nggak bisa, gua disuruh pulang pakai taksi. Karena dulu kan belum musim guys, Gojek, Grab itu belum ada zaman gua itu. Jadi kalau gua akan dijemput itu, gua tuh kayak dikasih uang transport kayak naik taksi terus angkot gitu tuh. Kalau SMP kan masih banyak angkot yang lewat. Kalau SMA itu ke arah rumah gua tuh nggak ada angkot ya, jadi gua selalu yang kalau nggak ada yang jemput, gua disuruh naik taksi, nanti uangnya diganti kayak gitu-gitu. Jadi yang gua ngambekin ini ketika SMA sampai kuliah itu kebebasan gua ini sangat terbatas. Jadi gua tuh minta motor ya, dibelikan, cuma nggak boleh dibawa ke sekolah. Dibuat main nggak apa-apa, asal nggak boleh dibawa ke sekolah. Jadi kayak mana-mana tuh ya sudah pakai antar jemput, kalau nggak pakai transportasi umum. Kalau nggak gitu, kadang gua minta jemput teman gua kalau mau keluar gitu, kalau mau kuliah ada kerja kelompok itu gua minta jemput gitu sama temen gua. Jadi gua tuh terbatas banget guys, mana-mana nggak boleh sendirian lah ya, karena fisik gua ini guys, fisik gua terutama mata sih, mata ini kan bahaya banget. Jadi kemana-mana nih, contoh lah gua kan sebenarnya bisa pakai mobil, cuma nggak ngajak gitu ya, kayak parkir agak kesusahan. Terus kalau malam kan
mata gua gelap. Jadi ketika gua dulu itu sering banget diundang teman-teman gua nikahan kan otomatis kan lebih seringan malam ya. Nah itu gua kemana-mana itu nggak boleh pakai motor. Kayak keluar Surabaya Barat aja nggak boleh pakai motor ketika kondangan kayak itu. Akhirnya apa? Adik gua yang ngalah guys. Gua diantarin pakai mobil. Kemana-mana diantarin pakai mobil. Itu. Kalau misalnya ada kegiatan kampus gitu ya, yang harus sampai malam, gua harus diantar pakai mobil atau motor sama adik gua. Jadi adik gua ini kasihan banget. Ketika gua aktivitasnya malam dan keluar dari daerah rumah gua, lebih tepatnya nggak sampai Surabaya Barat sih, bahkan keluar Manukan lah. Keluar Manukan itu gua harus diantar ketika malam. Bayangin aja, adik gua kasihan banget. Jadi adik gua itu lebih seringan, iya, lebih seringan gua ajak ke kondangan. Sedangkan mantan-mantan pacar gua itu ketika ada kondangan itu gua nggak pernah ajak. Karena itu tadi, gua ketika malam itu terbatas, benar-benar harus di make sure bener-bener safety banget. Sebenarnya kok bokap sama gua ini enggak, dan bokap kandung gua ini tidak terlalu protektif banget. Tapi yang sangat amat protektif banget itu nyokap ya. Nyokap gua itu protektif banget sama gua. Makanya gua kan siklus tidurnya kan kebalik ini ya bagian. Gua itu pengen banget berangkat sore itu nanti pulang jam 12 atau jam 1 malam kayak gitu. Tapi nyokap gua ini nggak ngizinin gua. Jadi nyokap gua ini lebih ikhlas gua di rumah aja, nggak kerja seperti ini daripada gua harus berangkat sore sampai malam. Sampai salam. Makanya kan gua kan nggak kerja aja. Maksud gua kan ngocol-ngocol. Tapi kalau kerja lain ada. Maksud gua kan ngocol-ngocol. Dulu sempat dibolehin ya sebenarnya, ngocel malam masih sempat dibolehin. Terus habis itu kemana berapa orang? Nabraknya tuh sebenarnya nggak sampai yang gimana doang. Cuma gua tuh kan yang nggak pakai lampu kan susah banget gue liatnya ketika malam ya. Gue tuh jam setengah 10 malam itu gue tuh masih main di daerah tengah kota Surabaya yang which jalannya gue nggak bisa berapa hafal, ada penyeberangan apa gitu kan gue kan nggak terlalu hafal kan. Karena kan biasanya kan gue ngecolnya kan di daerah Surabaya saja. Ditambah lagi itu sudah jam setengah 10 malam. Jadi kayak ada semacam penyeberang gitu guys. Ada putar balik, cuma dia putar baliknya tuh bisa langsung nyebrang ke seberang jalan yang gua lalui. Gua nggak ngeh nih. Oh, depan gua ini ada motor. Ngehnya tuh ketika motornya sudah dekat.
gua rem dong, seret, nggak nutut guys, nggak nututnya tuh bukan nggak nututnya nabrak kenceng ya guys, enggak. Dulu kan gua kan majunya kan pakai motor Vario 150 ya guys, yang itu motor gede dan berat banget, dan lawan gua ini adalah Mio. Jadi gua rem seret gitu ya, ban gua sudah ngunci, cuma karena jalannya terlalu mepet ketabrak dong anunya apanya, spion, bukan spion, sorry bukan spion, knalpotnya. Jadi gua hindari bannya masuk ke knalpotnya gini, dan knalpotnya sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya nggak sampai yang patah gimana. Gua tempel gini doang guys, perasaan gua itu pelan tuh, tapi ternyata itu nggak pelan, tapi nggak terlalu kencang juga. Tapi kalau orang ketabrak tuh gini, pasti orang itu bakal kejengkang gini. Motor gua kan gede ya guys, jadi nggak kerasa lah di gua. Cuma gua rasanya cuma nabrak gitu doang rasanya. Sedangkan lawan gua ini sampai maju sedikit tuh ya motornya, maju sedikit gini kedorong gini, terus jatuh dong. Udah jatuh, maju dikit gini, majunya itu yang kayak orang ketabrak kaget tuh ya, boom gini. Jadi orangnya ke depan gini, terus jatuh. Akhirnya gue bantuin dong, sebenarnya yang gue tabrak ini akhirnya tuh nggak kenapa-napa, tapi karena orangnya kejengkang ke depan terus jatuh ke samping sini, bodinya pecah, lampu depannya pecah. Yang di bawahnya tuh nggak kerasa kencang, tapi ternyata karena motor gua berat, jadi gua nggak kerasa kencang nabraknya tuh. Mereka awalnya sendiri tuh masih nggak apa, masih normal, cuma karena orang itu mungkin kaget guys, jadi nggak siap gitu. Namanya orang ditabrak dari belakang ya gua juga kalau ditabrak dari belakang itu pasti refleks gua seperti itu, pasti kejengkang ke depan. Apalagi motornya kan motor Mio, motor yang kecil gantingan, lawannya Vario 150 yang berat. Gua kena bannya doang guys, bannya itu maksudnya ban gua yang kena knalpot dia. Udah gua tolongin, gua minta maaf, gua ganti rugi, dan orangnya alhamdulillah memaafkan dan mau diganti rugi. Ganti ruginya itu sekitaran 180 lah, karena yang pecah lumayan banyak. Ada lampu, terus bodi depan, bodi samping kiri, lampu kiri. Jadi kita sama-sama berunding, gua cari di online harganya sekian, hasilnya tuh cuma 120 lah. Tapi karena gua sangat merasa bersalah pada saat itu, dan gua lihat kakinya tuh dipegangin terus ini kayak kesakitan, dan gua yakin pasti berdarah. Gua kasih uang sekitar 180 buat biaya dia, walaupun tidak dibetulin ataupun dia tidak ke dokter, minimal gua make sure gua sudah bertanggung jawab semaksimal mungkin. Jadi harga sepannya itu 120, gua kasih 180. Dan penghasilan gua pada saat itu sudah 250.000 guys, 250.000. Soalnya dulu gua gila kerja banget guys, ketika motor gua pakai masih Vario 150. Wah itu dari kerja itu seenggaknya paling telat jam 7 pagi udah keluar rumah, terus pulang nanti biasanya jam 10 atau enggak jam 11 kayak gitu, karena gua dulu ada target yang harus dicapai.
Nah, begitu gua kan libur dong, nyokap gua curiga, ini anak kenapa nih, kok biasanya paling marah ketika disuruh berhenti kerja dan nggak boleh sampai malam-malam, kok tiba-tiba libur gua sampai 2 hari guys, karena jujur gua langsung ada trauma gitu. Libur gua 2 hari, seharinya gua ngeriset supaya nggak yang sehari lagi itu ternyata kaki gua yang sebelah kanan sini bengkak lalu ketika 1 hari libur itu kan ternyata kan gua ngilangin trauma gua ya, ternyata malamnya kok kaki gua ini gua berarti sakit, ternyata bengkak. Otomatis kan gua harus tidur lagi ya, kan kaki gua bengkak kan dibadara buat apa kan sakit, buat tutupin lah, gua rahasiain. Gua tahu banget lah, nyokap gua kalau tahu gua kecelakaan seperti itu atau nabrak orang pasti overthinkingnya tinggi banget. Gua sembunyiin ya, sembunyiin. Pas banget ketika gua makan sore lah, nyokap gua pulang. Bahkan suka banget deh pakai celana pendek kayak ini ya, kalau di rumah. Kelihatan dong, kaki gua bengkak. Oke, nunggu di bawah semua. Itu gua di bawah semua guys. Oke, ini banyak. Oh iya, gua tiba-tiba sempat guys. Udah, ternyata gua ketahuan guys. Kaki gua ini bengkak. Udah, seminggu sehari itu gua nggak diboleh lagi keluar malam. Keluar makan dalam artian kerja ngojol guys. Kalau beli makan, beli apa masih boleh, atau main itu boleh. Tapi ketika ngojol, jam gua tidur ini lagi kebalik, gua benar-benar nggak boleh untuk kerja lagi. Walaupun tahun ini masih gua paksain ya, tapi tetap aja guys, ketika di jalan itu lewat jam 9 gua sudah ditelepon, "Le, di mana? Pulang." Gua ngomel. Udah tiap kali gua pulangnya jam 9 belum pulang, gua ditelepon, "Le, di mana? Kok belum pulang?" Seperti itu terus. Tapi gua lawan terus. Kecelakaan gua kan sudah tahun lalu ya, nabrak orang ini. Jadi ya udah, tahun ini gua paksain gak berangkat sore. Sama aja, jam 9 malam, kok belum pulang. Dan gua usahakan ya, berangkatnya itu ketika nyokap gua belum datang. Nyokap gua datang, aduh itu mau berangkat, gua perang dulu ya. Perangnya itu kayak apa ya? Ya namanya laki ya. Kalau dilarang cari kerja, maksudnya kerja kan
egonya kan kena. Jadi sering banget gua berantem gitu. Dan untuk saat ini gua lagi males banget berantem guys. Makanya gua lebih ngalah. Nggak boleh berangkat sore ya udah gua nurut. Karena mood gua juga lagi nggak pengen sih. Maksudnya nggak pengen itu bukan nggak bodoh ya guys. Bodoh sih bodoh, cuma lagi ya udahlah nggak boleh. Karena mungkin karena habis efek adik gua sakit terus gua sakit guys. Terus kemarin juga sakit mungkin. Karena kan yang ngerawat semua kan nyokap. Adik gua dulu sakit DBD, yang ngurusin semua nyokap. Gua cuma nungguin aja, nungguin kayak waktunya makan obat gua ngetegin, waktunya makan gua suapin kadang-kadang. Kalau gua nyetel doang, ke kamar mandi gua anterin, kayak gitu-gitu doang. Jadi nggak ngurusin soal makannya, masakinnya, nggak ngurusin soal kalau ada tamu itu gimana kayak gitu. Jadi mungkin saat ini gua lagi fase yang nggak mau debat dulu lah sama nyokap, karena kasihan guys, sudah sendirian ketika malam anaknya nggak ada di rumah. Oh iya, nggak kerasa juga makanan gua sudah habis tuh. Sambelnya juga bersih guys, gila. Ternyata gua itu ngobrolnya panjang banget ya. Sampai-sampai makanan gua habis dengan tidak terasa. Gila. Padahal gua nggak pernah guys ngomong sama teman gua sepanjang ini, nggak pernah banget. Tapi nggak tahu kenapa ketika bikin konten itu gua suka banget bercerita tentang diri gua dan lingkungan gua. Kalau ketika nongkrong sama temen-temen guys, gak pernah tuh bahas kayak gini. Mungkin karena gua nggak lihat secara langsung ya respon ketika gua cerita, atau enggak after kita ngobrol itu seperti apa. Mungkin gua nggak lihat secara langsung ya. Makanya gua ketika bikin video dan bercerita seperti ini, gua rasanya plong, nyaman banget. Walaupun kadang-kadang cerita gua ini sama guys, kayak video-video gua yang sebelum-sebelumnya. Tapi ya sudahlah, nikmati aja konten yang selalu gua buat. Dan semoga aja gua lebih bisa lagi untuk ngomong, tidak bercerita seperti ini. Karena makanan gua sudah habis dan cerita gua sudah panjang banget, maka gua akhiri video ini sampai di sini ya guys. Buat kalian jika suka dengan konten yang gua buat, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun menyapa gua, sangat amat gua persilakan. Atau bahkan kalian juga ingin menceritakan diri kalian sendiri, sangat amat gua persilakan. Dan gua usahakan untuk selalu membalas kolom komentar dengan komentar yang baik juga. Dan tidak kalian juga jangan lupa untuk subscribe
Oke semuanya, bye bye guys, bisa.